Pernah nggak sih kamu lagi scrolling media sosial, tiba-tiba lihat teman, saudara, atau bahkan orang asing yang hidupnya kelihatan wah banget. Karirnya naik, badannya ideal, wajah glowing, pasangannya romantis. Atau mungkin mereka udah punya sesuatu yang selama ini kamu impikan. Terus kamu bandingin diri sendiri. Rasanya minder, kayak nggak ada apa-apanya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang hampir semua orang alamin. Membandingkan diri dengan orang lain. Dan yang lebih penting, gimana cara ngadepinnya biar hidupmu nggak habis buat ngerasa kurang. Coba kita jujur, membandingkan diri itu manusiawi. Otak kita secara alami suka membandingkan. Dulu di zaman nenek moyang, membandingkan diri dipakai buat bertahan hidup. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih cepat, itu penting supaya bisa selamat. Masalahnya di zaman sekarang, perbandingan itu nggak lagi soal bertahan hidup, tapi soal siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih bahagia, siapa yang lebih cukup. Dan di era media sosial, kita gampang banget ke-trigger. Karena kita nggak ngelihat keseluruhan hidup orang, kita cuma ngelihat highlight-nya aja. Yang ditampilin biasanya yang indah-indah, pencapaian, atau kebahagiaan. Padahal di balik layar, bisa jadi mereka juga punya struggle yang sama beratnya dengan kita. Tapi karena kita nggak lihat itu, akhirnya kita ngerasa kalah duluan. Coba pikir deh, apa yang biasanya terjadi setelah kita bandingin diri? Pertama, muncul rasa iri. Kedua, muncul rasa minder. Ketiga, kita jadi lupa bersyukur sama apa yang udah kita punya. Bahkan lebih parah lagi, kita bisa kehilangan motivasi. Karena terlalu fokus ngelihat orang lain, kita lupa sama perjalanan kita sendiri. Akhirnya kita stuck jalan di tempat. Dan inilah yang bikin perbandingan jadi beracun. Bukannya bikin kita termotivasi, malah bikin kita ngerasa nggak cukup. Bahkan ketika sebenarnya kita udah berkembang jauh. 1. Sadari kalau hidup itu maraton, bukan sprint. Setiap orang punya waktu, jalur, dan start yang beda-beda. Ada yang sukses di umur 20-an, ada yang baru nemuin jalan hidup di umur 40-an. Nggak ada yang salah. Bayangin maraton. Semua orang lari dengan pace yang beda-beda. Nggak ada gunanya ngebandingin kecepatanmu dengan orang lain. Yang penting kamu tetap lari di jalurmu. 2. Ubah perbandingan jadi inspirasi. Kalau kamu lihat orang lain sukses, coba ubah pertanyaan dari kenapa dia bisa aku enggak? Jadi, apa yang bisa aku pelajari dari dia? Bedanya kecil, tapi efeknya besar. Dengan begitu, kamu nggak lagi fokus sama kekuranganmu, tapi kamu ambil energi positif buat tumbuh. 3. Batasi konsumsi yang nggak sehat. Kalau kamu sadar media sosial bikin kamu sering insecure, coba batasi. Ingat, apa yang kamu lihat tiap hari, itu yang bentuk pikiranmu. Kalau feedmu isinya orang yang bikin kamu merasa kurang, coba follow akun-akun yang bikin kamu merasa tenang, bersyukur, atau termotivasi. 4. Fokus ke diri sendiri. Coba bandingin dirimu bukan dengan orang lain, tapi dengan dirimu yang kemarin. Apakah hari ini kamu lebih sabar daripada kemarin? Lebih disiplin? Lebih dekat sama mimpi-mimpimu? Itulah perbandingan yang sehat. Karena satu-satunya kompetitor sejati ya dirimu sendiri. 5. Latih bersyukur. Ini sederhana tapi powerful. Setiap hari coba tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri. Bisa sesederhana, masih bisa bernafas, masih punya orang yang sayang, atau sekedar bisa minum kopi pagi. Bersyukur bikin fokusmu pindah dari yang gak ada ke yang udah ada. Dan itu bikin hati lebih tenang. Teman-teman, ingat ya, membandingkan diri itu hal yang wajar. Tapi jangan biarin itu nguasain hidupmu. Hidup ini bukan lomba siapa paling cepat, siapa paling sukses. Hidup ini perjalanan. Dan setiap perjalanan itu unik. Jadi mulai sekarang, kalau kamu lagi kejebak bandingin diri, tarik napas, dan ingat kamu juga punya cerita, punya jalan, dan punya waktumu sendiri. Jangan lupa share video ini kalau menurutmu bisa ngebantu teman-teman lain yang lagi ngerasa minder. Dan tulis di komentar, aku fokus ke diriku sendiri mulai hari ini. Aku pengen lihat kamu berkomitmen. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe supaya kita bisa sama-sama tumbuh jadi versi terbaik diri kita. Sampai ketemu di video berikutnya.